Tentu. Berikut adalah cerita seram berlatar di Pulau Sumatera, mengandung unsur legenda lokal dan nuansa mistis hutan hujan tropis yang lebat. Hutan Parambahan. Di sebuah desa kecil di pinggiran hutan Bukit Barisan, Sumatera Barat, hidup seorang pemuda bernama Andra. Ia adalah mahasiswa kehutanan yang sedang melakukan penelitian flora endemik di kawasan konservasi yang belum banyak dijamah manusia, Hutan Parambahan. Warga sekitar menyebutnya hutan larangan. Konon katanya, siapapun yang masuk terlalu dalam ke sana tidak akan kembali dengan jiwa yang utuh jika kembali. Andra, yang tak percaya takhayul, menolak mendengarkan larangan warga. Ia menertawakan cerita soal penghuni tua, roh gaib penjaga hutan yang dikisahkan sebagai sosok tinggi berbalut akar dan dedaunan kering. Matanya merah menyala seperti bara. Hari pertama Andra memasuki hutan sendirian. Ia mencatat tanaman langka, menandai peta, dan berkemah di tepi sungai kecil. Malam pertama terasa tenang. Hingga sekitar pukul 2 pagi ia mendengar suara ranting patah, padahal angin tak bertiup. Kemudian terdengar bisikan lirih dalam bahasa Minang kuno, yang tak ia mengerti. Suara itu terdengar dari balik pohon besar, tetapi saat ia sorot dengan senter, tak ada siapa-siapa. Hari kedua ia menemukan pohon yang tidak pernah tercatat di jurnal botani manapun. Bunganya berwarna merah darah, dan di sekeliling pohon itu tanahnya basah, seperti bekas darah yang meresap ke tanah. Ia memotret lalu mengambil sampel. Saat ia menyayat batang pohon itu untuk mengambil getah, terdengar suara jeritan perempuan dari arah batang. Andra terhuyung mundur pohon itu, bernapas. Malam kedua ia bermimpi. Dalam mimpi itu ia melihat dirinya berdiri di tengah hutan. Di sekelilingnya, mayat-mayat para peneliti dan pemburu yang hilang bertahun-tahun lalu. Semua wajah mereka membusuk, dan semua menunjuk ke arahnya sambil berbisik, "Kau telah membangunkannya." Andra terbangun sambil terengah, dan tenda tempatnya tidur sudah tidak berada di tempat semula. Ia sekarang ada di tengah lingkaran pohon-pohon besar, seperti kuil alami. Di depannya, muncul sosok makhluk tinggi besar dengan tubuh dari akar dan tanah. Matanya merah menyala. Itu dia, penghuni tua. Suaranya bergema tanpa membuka mulut. "Kau ambil tanpa izin, maka kau akan tumbuh di sini selamanya." Epilog. Beberapa minggu kemudian, tim SAR menemukan perlengkapan milik Andra tertata rapi di tepi sungai, tapi tak ada jejak dirinya. Namun yang aneh, tumbuh satu pohon baru tak jauh dari sana. Batangnya lurus dan tegak, namun jika diperhatikan baik-baik terlihat seperti bentuk tubuh manusia yang tertanam di dalamnya. Dan jika malam tiba, pohon itu menangis. Ingin versi cerita ini dikembangkan menjadi cerita pendek penuh atau cerita bersambung?